Dan dengan memiliki sertifikasi itu ya saya bisa menunjukkan bahwa saya itu terbukti saya bisa nih ngelakuin hal ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Refi Abinaya, saya dari Universitas Brawijaya, jurusan perpajakan. Dan pada tahun ini, saya berkesempatan di studi independen cycle 6 untuk mengikuti studi independen di MyEduSolve Pathway Data Analyst. Jadi itu sebenarnya saya dari dulu tuh emang tertarik banget sama yang IT dan di perpajakan tuh sekitar tahun lalu paruh kedua tuh ada semacam kuliah tamu gitu dan itu datangin praktisi-praktisi dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dan dia tuh ngeceritain kalau bahwa peran data di perpajakan tuh makin penting, makin kesini makin penting, dan mungkin aja bisa bikin role baru di bidang perpajakan nama teksologis, yaitu orang yang paham perpajakan dan paham IT atau data khususnya. Dan karena saya tertarik dengan IT, jadi kayak searching, oh apa nih kok bisa belajar tentang IT, kan saya suka IT ya, jadi udah saya coba research sendiri, dan setelah mencari informasi mengenai term ini, disitulah saya mengetahui bahwa berkarir di dunia data tuh mulai dari data analis, data scientist, business analyst itu merupakan opsi yang baik. Dan keinginan inilah yang kayak mendasari saya untuk ikut studi independen dan khususnya di MyEduSolve. Ya waktu itu kan ketika saya mau studi independen kan saya pasti daftar-daftar ngeliat opsi-opsi saya ada apa aja mitra-mitranya kan ya. Dan yang saya cari dari sebuah mitra itu ada 3. Yang pertama itu beginner friendly, karena saya bukan dari IT, lalu memiliki kurikulum yang bagus, dan mempunyai sertifikasi. Dan setelah saya survei, MyEduSolve tuh punya 3-tiganya. Jadi kurikulum yang disediakan MyEduSolve tuh semua tuh dimulai dari basicnya kan ya, dari yang dari bener-bener kayak function basicnya banget. Dan bagi yang saya berasal dari jurusan non IT itu, saya merasa saya bisa keep up dengan materinya. Oleh kedua tadi tuh kurikulumnya. Jadi kurikulum yang disediakan tuh juga lengkap sesuai dengan industrinya, mulai dari belajar dari Excel, SQL, Python, dan juga data visualization. Lalu yang terakhir tuh yang saya bilang tadi tuh sertifikasi. Yang itu menurut saya itu sangat paling penting, karena di MyEduSolve ini kita dapat 2 sertifikasi bertaraf internasional, yang satu untuk database dan satu lagi untuk data analytics. Dan sertifikasi itu membuat kita bisa menunjukkan kompetensi kita, jadi menurut saya itu sangat bagus ya. Maka saya pilih MyEduSolve. Soalnya tantangan banyak ya, karena tadi kakak sendiri bilang kayak jurusan non IT mulai belajar IT kayak ya mulai ngoding tuh kayak wow, saya sangat banyak banget yang aku nggak tahu, tapi jadi harus baru tahu. Bagi yang anak IT basic, tapi bagi saya itu kayak wow, ini cukup sulit juga, tapi in the end alhamdulillah aman-aman aja. Tapi kalau yang tantangan paling berkesan menurut saya sih itu pas ada capstone project, di mana kami tuh saya dan kelompok saya itu diberikan real world project dengan klien beneran. Menantang karena ya satu, kita harus memahami bisnis si kliennya, di mana klien kami itu bekerja di bidang yang kan saya pajak, terus ini belajar IT, sedangkan klien itu di bidang lain lagi, itu bidang sustainability, dan itu kita belum pahami kan ya. Lalu kita juga harus menganalisis untuk memenuhi ekspektasinya, dan kita juga harus menerapkan apa yang kita pelajari selama 3-4 bulan belajar lah, jadi kayak cukup challenging. Dan alhamdulillah, tapi ya setelah itu ya kita selama ini juga didampingi oleh mentor, jadi jika kita ada masalah kita bisa ngobrol ke dia, bisa diskusi bareng, dan bisa ada solusinya. Dan alhamdulillah ya capstone project kita malah jadi dapat menghasilkan insight yang bagus buat kliennya. Yang paling menurut saya benefit yang paling bagus tuh karena kita jadi punya satu portfolio, dan 2 tuh kita jadi punya pengalaman real world project dengan klien beneran. Jadi bener-bener kayak perusahaan minta tolong analisis sesuatu. Dan menurut saya bagi kayak kalau orang-orang yang kayak mau switch karir ke data, kayak mempunyai portfolio itu tuh sangat bagus, karena bisa nunjukin ini kita punya bukti nih, kita bisa kayak gini nih. Dan selain itu bagi saya, karena kebetulan saya ketua kelompok, jadi itu melatih juga selama sebulan itu saya melatih leadership, melatih teamwork juga, dan melatih manajemen juga, kayak melatih communication juga, karena harus berkomunikasi dengan mentor Pathway dan juga dengan mentor lain, dan juga dengan MyEduSolve. Dan salah satu yang paling penting juga, kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari selama ini di capstone project ini. Jadi banyak sih perannya si capstone project bagi saya. Sebenarnya yang paling berkesan juga di capstone project ya, karena kita tuh kayak kelompok saya kan udah selama satu semester itu beberapa bulan tuh kayak biasa-biasa aja, tapi kita tiba-tiba pas udah mulai capstone tuh bonding, jadi kayak berkesan banget gitu, setiap malam bakal discuss apa-apa. Tapi kalau di luar capstone, yang paling berkesan tuh pas kelas sih, kayak belajar hal baru. Kayak selama itu saya pengen belajar tentang IT, terus kayak tertarik dengan IT, terus akhirnya bisa belajar tuh sangat kayak wow, akhirnya belajar IT. Dan
Dan alhamdulillah bisa keep up juga sih dengan apa yang dipelajarin. Jadi ya sih berkesannya karena itu yang selama ini saya ingin lakuin, dan kebetulan di Microsoft disediakan banyak-banyak materi IT yang bermanfaat bagi saya dan sesuai dengan minat saya di bagian di bidang data analis gitu sih Kak. Kalau program karir tuh dia berperan dalam persiapan terjun ke dunia kerja sih. Kayak jujur sebelumnya saya pas karir tuh kelas-kelas program karir tuh kayak oh ya ini ekstra aja lah, nggak usah terlalu diperhatiin. Tapi setelah ikutin kayak, wow ini penting juga ya, soalnya nanti kan mulai nyari internship, mulai lulus, itu kan harus nyari kerja ya. Jadi yang dipelajarin itu sangat membantu. Kayak di program itu saya diajarin banyak hal tentang dunia kerja yang seperti CV, culture kerja, LinkedIn, interview, dan lainnya yang perlu yang perlu dipersiapin oleh sebuah mahasiswa yang ingin terjun ke dunia kerja. Jadi ya, program karir itu sangat bagus. Lalu untuk kalau Capstone seperti yang tadi saya mention juga, kalau Capstone tuh sangat membantu dalam membangun portofolio, kita bisa membangun ability to bisa teamwork, bisa leadership juga, terus bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari selama ini ke sebuah project real yang dengan klien yang beneran juga. Lalu untuk program Pathway tentunya perannya juga besar ya, karena dari ini kita dapat banyak ilmu yang dijadiin fondasi kita untuk menjadi seorang data analis. Seperti yang tadi dibilang, belajar Excel, belajar SQL, belajar Python, belajar data visualization, dan masih banyak hal lain-lainnya tentang data analis di program Pathway. Peran mentor, Pathway, dan karir tentunya sangat berperan ya. Kalau mentor Pathway saya itu Kak Cahya, dia itu saat ini kerjanya sebagai Senior Business Intelligence Engineer di Video. Dan kalau ngeliat track recordnya, Kak Cahya itu juga kayak udah banyak sih, dia udah mulai dari yang data yang kecil-kecil terus sekarang udah jadi senior di Video tuh sangat keren. Dan mentor saya ini Kak Cahya ini sangat paham dengan bidang yang diajarinya, jadi ilmu yang saya dapatkan tuh kayak banyak banget. Malah beberapa kali itu juga ngasih materi lain yang relevan dengan industri. Jadi kayak di kurikulum tuh nggak ada, tapi sama dia di-mentionnya di kelas nih, ini penting nih kalian pelajarin ini ya, saya ajarin ya. Dan lalu jika ada kendala, Kaca itu selalu ngebantu. Jadi kayak misal, oh saya bingung nih, kayak saya pas ada coding-codingnya, oh kenapa nih kok kayak gini nih, ya saya bisa WA aja dan Kaca itu pasti jawab dan mastiin kalau saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya alami tersebut. Dan ya itu sih, dan mentoringnya tuh sangat membantu. Setiap minggu tuh dia selalu nge-review kayak, kalian gimana nih minggu ini, aman nggak? Pembelajarannya gimana? Ada kendala nggak? Ada yang perlu di-improve nggak? Jadi kayak selalu evaluasi dan selalu trying to be better buat mahasiswa-mahasiswa yang diajarinnya. Dan tentu juga mentoringnya sangat membantu selama pembelajaran, juga selama Capstone Project. Lalu satu lagi tuh mentor karir saya tuh Kaniken. Dan Kaniken tuh proses yang paling berkesan tentang Kaniken tuh, dia tuh proses pembelajaran sangat interaktif. Kayak saya awal bilang kan, saya program karir tuh nggak terlalu kayak merhatiin apa ini karir ekstra aja. Tapi gara-gara kelas dia tuh sangat interaktif, saya terpaksa ngeliat. Tapi dan gara-gara terpaksa ngeliat itu saya jadi paham gitu sama apa yang diajarin. Dan dibandingkan dengan hanya melihat presentasi kayak nonton doang. Dan mentor saya itu ke Kaniken itu juga sering ngasih feedback konstruktif dan ketika saya melakukan tugas saya, jadi sangat membantu saya dalam meningkatkan skill karir. Dan feedback konstruktif itu seperti saya pernah presentasi di kelas karir, dan dia itu ngasih feedback banyak dan sangat bagus menurut saya. Dan pernah juga yang one-on-one CV dan one-on-one interview itu dia kayak ngasih feedback yang sangat bagus. Yang menurut saya itu membangun saya bisa lebih baik di depannya. Menurut saya sertifikasi itu sangat penting sih, karena ketika kita mau apply ke pekerjaan, tentunya kita harus memiliki sebuah bukti dari kompetensi yang kita miliki kan ya. Dan dengan memiliki sertifikasi itu ya saya bisa menunjukkan bahwa saya itu terbukti, saya bisa nih ngelakuin hal ini, saya bisa nih melakukan hal-hal data analis ini. Dan jadi benar ya, salah satu alasan saya pilih Microsoft tuh juga karena disediakannya 2 sertifikasi yang bertaraf internasional, yang satu database dan yang satu data analytics. Dan bagi saya itu sangat membantu, terutama karena saya jurusan non-IT. Jika saya ingin coba apply ke IT, jurusan saya kan nggak bisa, ini anak jurusan perpajakan ya. Namun karena saya memiliki sertifikasi ini, saya punya sertifikasi, saya terbukti kalau saya itu bisa melakukan hal-hal mengenai data analytics. Dan karena sertifikasi itu saya jadi bisa nunjukin ke recruiter kalau saya itu bisa, saya itu punya bukti nyata kalau saya itu bisa melakukan peran-peran yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi ya itu sih sangat membantu untuk menunjukkan kompetensi kita. Kalau sebelum Microsoft tuh yang pasti saya tuh bisa dibilang sedikit kesel sama diri saya sendiri, kayak saya suka IT, tapi kenapa saya nggak di IT ya? Dan jadi itu sih dan saya tuh kayak sedikit ya kesel sama diri sendiri, kayak nggak bisa IT. Saya tuh pengen bilang bisa IT, bisa data analis, tapi nggak bisa karena ya nggak pernah dapat kesempatan.
Dan ketika saya mau join Microsoft tuh saya sangat berharap kayak oke, ini kesempatan kayak jangan disia-siain, kayak give it your best aja. Dan alhamdulillah setelah sekarang udah lulus studi independen di Microsoft, saya jadi lebih percaya diri sih. Kayak dulu tuh saya kadang-kadang ngeliat mitra-mitra yang lain tuh kayak aduh ini kayak terlalu susah deh, oh ini terlalu susah deh. Tapi sekarang kalau ngeliat mitra lain tuh kayak bisa deh. Jadi kayak lebih percaya diri dan lebih percaya diri dan lebih overall lebih seneng aja karena udah puas kayak bisa mengikuti kata hati lah istilahnya ya kalau karena pengen ke IT. Dan sih lebih percaya diri dan lebih rasanya lebih siap lah, terutama dalam hal-hal yang karir kayak dalam hal branding kayak di LinkedIn, terus kayak hal-hal persiapin CV, terus kayak hal-hal yang perlu dipersiapin untuk nanti kalau insya Allah bisa apply internship jadi lebih matang lah istilahnya. Bagus sih, amazing banget, kayak gak nyesel, sama sekali gak nyesel. Kayak dulu tuh saya mikir, aduh bener kayak Microsoft nih, tapi kayak pas saya lihat, sih bener banget ini, untung gak mikir yang lain, kayak gak di disrespect kayak yang lain, tapi kayak ini pilihan bener-bener saya karena ya tadi dapat program karir, terus kayak dapat kurikulum yang lengkap, dapat mentor yang bagus banget, dapat ya program-program karir, terus dapat project real world yang yang kayak bisa ditaruh di portfolio dan ya sih, dan kayak kalau kayak yang lain tuh ada beberapa yang mungkin tuh kelasnya tuh beberapa kali per minggu doang, sedangkan kalau Microsoft tuh 5 kali seminggu kayak every weekday, jadi kayak yang dipelajarin tuh nggak ketinggalan banyak sih, walaupun emang setiap hari itu cuma beberapa jam, tapi ya mencukupi kayak buat yang dipelajari tentang dunia data analis ini. Dan jadinya kalau setelah lulus tuh ya jadi kayak tadi saya bilang, saya jadi puas karena saya merasa kayak saya udah bisa nih sekarang, saya udah lebih percaya diri kayak buat lanjut ke step berikutnya, apakah mau belajar lebih dalam atau mau magang lagi. Jadi menurut saya Microsoft tuh sangat tempat yang bagus karena tempat bagus buat mengembangkan kompetensinya terutama di bagian data analis. Dan Microsoft juga bukan data analis doang kan, dia ada UI UX, ada kalau kemarin tuh di Instagram kan dia ngepost tentang virtual assistant, jadi kayak banyak banget opsinya dari Microsoft, jadi ya bagus, sertifikasi juga bagus, jadi ya recommended banget.